Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una semuanya sehat, bahagia, berkah dipakai. Kami doakan maju ataupun yang lain yang sakit dan dalam urusan dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, semuanya tetap dalam bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan membahas tema yang sederhana, nampaknya hingga kita akan lupa. Nah, sesuatu yang sepele itu seringkali kurang beri perhatian kita. Itu ojo komen ojo makanya dia dulu kok seperti itu kok. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang kita semuanya biasa melakukannya, yaitu tentang ucapan. Ternyata salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan kita pribadi, keluarga, begitu pula tentang lembaga ekonomi atau apa saja yang kita tangani. Salah satu cara mewujudkan nasib itu adalah dengan ucapan. Makanya kita sebut di sini ucapan itu adalah benih. Hingga apapun yang kita ucapkan itu seperti kita melempar benih. Akan tiba benih ini akan bertumbuh menjadi pohon dan akan berbuah. Hingga kita yang paling mesti menikmati buah dari pohon yang kita tanam itu. Maka Rasulullah mengingatkan kita dengan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman artinya orang yang ingin imannya ini sempurna, tambah baik, maka dia harus bisa mendisiplinkan ucapannya, berkataannya yang baik. Lek ora iso yo menenong. Gitu ya. Kenapa demikian? Ternyata ucapan kita itu tidak pernah hilang. Saya mengucapkan begini, itu direkam oleh semesta. Nanti dalam pertemuan beberapa saya lupa akan ada kita mempelajari memori alam semesta. Salah satunya adalah apa yang kita ucapkan itu tersimpan di memori alam semesta. Maka tidak ada kalimat yang hilang. Semuanya tersimpan dengan baik. Di mana alam semesta ini punya mekanisme, apapun yang kita ucapkan itu akhirnya akan kembali pada diri kita. Kalau kita ingat doanya Nabi Ibrahim ketika dia naik Jabal Qubis untuk memanggil yaitu dari jalan agar wa'adid binnas, ya wa'adid binnas teriaklah Ibrahim untuk apa? Agar mereka datang ke tempat itu, ke Mekah. Itu Ibrahim hanya cukup sekali berteriak memanggil manusia. Ucapan Ibrahim ini tidak pernah hilang. Panggilan Ibrahim ini tidak pernah hilang. Dia akan masuk ke hati seseorang. Bagaimana tandanya tiba-tiba muncul keinginan untuk ke tanah suci? Maka para ulama menjelaskan, tiba-tiba aku ingin umrah atau haji, tiba-tiba aja. Ingat munculnya keinginan yang baik, azam itu iradah qawiyah, keinginan yang kuat atau al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi, itu bukan dari diri kita. Jadi kemauan itu lahir bukan dari diri kita. Kemauan yang baik,
kemauan itu langsung datang dari Allah. Maka ketika Allah berkehendak memunculkan suatu keinginan baik diri kita, itu harus segera dilakukan, segera direspon. Karena ketika Allah membangkitkan ingin kita, muncul keinginan kita, sejatinya Allah sudah menyiapkan agar itu terwujud. Alam semesta di-create, ya, ditaskhir oleh Allah untuk melayani kita manusia. Karena ada ilmu, ketika ada orang itu muncul keinginan untuk membeli sesuatu, saya ingin iPhone 13. Misalnya muncul keinginan begitu, sejatinya Allah sedang menggerakkan orang yang punya itu untuk menjual ke tempat lain. Atau ingin beli rumah, tiba-tiba begitu aja, maka Allah sedang menggerakkan seseorang yang punya aset untuk menjual. Jadi ketika muncul keinginan, sejatinya Allah sedang menggerakkan. Nah, nanti kita akan berdalam dalam itu. Tujuan utamanya agar kita bahagia. Nanti gitu. Jadi ini ucapan itu tidak pernah hilang. Seperti Ibrahim tadi itu, dia tidak pernah hilang. Maka orang yang muncul keinginan tiba-tiba untuk berangkat ke tanah suci, bismillah. Tidak usah ditanya bagaimana, nanti akan terwujud. Entah dia akan wujud. Nah, persoalannya adalah kita ini mengucap yang baik ataupun yang buruk itu sama. Kedua-duanya bisa wujud. Tidak hanya yang baik, tapi sengaja yang wujud. Contoh, kasihan. Saya sering ngomong, yang ketemu pojok, lihat orang perlu dibantu, kita ngomongnya gimana? Kasihan ya. Apalagi teman-teman ini di sini akan bertemu dengan banyak orang yang kayaknya perlu dikasihani, yang lapangan tuh. Hati-hati, orang yang selalu ngomong kasihan dia, akan tiba gilirannya dia yang harus dikasihani. Anda menolong teman karena kasihan, ingat ya. Maka lain hari Anda yang harus dikasihani. Nyapa sebab mulut malah mentung, yang kita tahu malah mengkhianati kita. Kenapa itu bisa begitu? Karena kita sendiri yang minta dengan ucapan itu. Itu adalah buah dari benih yang kita tabur tadi. Nama benih kasihan. Saya ada kawan di Jawa Timur, dia ini dari waktu berjumpa dengan saya, dia izin Ustaz, saya mau menikah dengan seorang akhwat. Kenapa mau menikahi dia? Dia ini usianya lebih dewasa dari saya, bukan lebih tua. Sopan menyadari ya, lebih dewasa. Terus setelah itu dia ini juga ada gangguan lain atau apalah, sering ada surupan atau apa, dan kawan kita ini dari tapi juga terapis. Kenapa kamu menikahi dia? Kasihan Ustaz, di usianya seperti itu tidak ada kawan yang mau menikah dengan dia, apalagi melihat kondisi dia. Saya bilang jangan diteruskan, jangan diterusin. Ya, kami berpisah 3 tahun kemudian kurang lebih, karena itu bertemu lagi, nangis-nangis dia. Kenapa nangis? Ustaz, gimana ya istri saya tambah teman, sering marah-marah ke saya, penyakitnya nggak sembuh, hingga teman-teman saya itu pada ngomong kasihan ya antum sekarang. Akhirnya hidupnya menjadi perlu dikasihani. Kenapa tuh? Itu karena perbuatannya sendiri. Ketika kita menikah, jangan karena kasihan atau sakno, sakni, ya. Tapi Rasulullah ketika ada seorang sahabat ingin menikah, ditanya, kamu sudah lihat dia belum? Lihat, cari apa yang membuat kamu senang, mencintai dia. Jadi
Jadi menikah harus ada rasa senang. Kalau nggak wajarnya ada suaranya cepat nih, keramai. Itu apalagi nih? Harus ada yang membuat kamu senang sama dia. Itu dalam Islam begitu. Jangan karena kasihan. Kalau ada seorang wanita menerima pinangan seorang lelaki karena kasihan, dan saya sering ketemu di konsuli masalah itu. Saya lihat dia sering ke rumah Ustaz, dan berkali-kali sebenarnya saya menolak, orang tua tidak setuju, sakit. Allah, akhirnya diterima. Dasarnya apa? Kasihan. Ternyata lelaki itu tidak seperti penampilan di pertamanya sebelum menjadi suaminya. Terbongkar semuanya, KDRT, nggak bertanggung jawab, dan. Akhirnya wanita ini harus dikasihani. Kasus lain, datang pada saya suami istri, dan istrinya ini ada semacam tumor di otaknya. Terus tubuhnya pokoknya selalu nggak nyaman lah, sudah terapi kemana-mana. Kemudian saya tanya apa kisahnya ini. Dulu setelah kami hidup di kota, kami ini guru. Karena orang tua kami itu di kampung, dia punya koperasi. Pembukuannya itu kan baik. Sehingga karena kami kasihan sama orang tua, kami pulang kampung membenahi pembukuannya. Karena apa yang tertulis berbeda dengan cash money-nya. Jadi tulisan dari duitnya tidak cocok. Nah, ini kami rapi-rapiin. Oh demikian pembukuannya rapi, duitnya tetap tidak ada. Masa di usia seperti itu orang tua masih harus memegang koperasinya macam ini? Kami kasihan. Di dekat rumahnya itu ada sekolah TK. Itu juga amburadul pembukuannya. Nah di adik keuangan masuklah ke TK itu ngajar dia, karena dia juga guru, ingin hikmah di situ, dibenahi. Tapi anehnya setiap dia megang uang 10 juta berapa dibawa acara keluar itu selalu hilang, 1 juta, 2 juta, bukan kecil. Yang ketiga, dia punya keponakan, hutangnya banyak. Kemudian suatu hari keponakan ini ke rumah dia minjem sertifikat untuk disekolahkan kendala pintar. Cair, dan selama 3 bulan pertama ponakannya bayar. Bermono la salam ala kalam. Itu hilang. Siapa yang harus bayarin? Dia lagi. Subhanallah. Setelah dia bercerita begitu, saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Benihnya ini telah berbuah. Bibit yang Anda tanam sudah menjadi pohon dan sekarang sudah berbuah. Buah apa? Kasihan. Buahnya kasihan. Maka di dalam Al-Quran maupun hadis, kita kepada orang tua itu tidak ada kata kasihan, adanya birrun. Apa birrun itu? Bakti. Sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan. Maka kalau antum punya orang tua sekarang ini, antum merampok, kok dia itu jengkel awakmu, Anda merasa payah capek, coba tanya dulu dalam hatimu. Mungkin Anda ngopel monggo dasarnya karena kasihan. Terus gimana? Diubah. Saya ingin berbakti, saya ingin memuliakan orang tua saya. Maka kalau benih ini yang kita tanam, maka kita akan mendapat bakti dari anak kita, dari orang lain. Kalau benih mulia yang kita tabur, kemuliaan itu mulai yang kita peroleh nantinya. Menikah jangan karena kasihan, tapi karena kasih sayang. Ya,
kasih sayang. Ada yang mau nikah kan? Nah, sudah. Mas Yosi. Atau yang sudah pengen mati? Yang kepengen nikah. Oh gitu ya. Nikah lagi. Jadi nikah enak kok, tulisannya gitu. Nah, Ya kalau syukur ditambah. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Kita ketemu teman, jangan karena kasihan menolongnya, tapi karena saya ingin bantunya yang sukses. Saya ingin membahagiakan dia. Kalau adik adikku kok tolong, kita tolong adik kita karena kasihan, udah ada yang nanti bakal sakit hati. Serius ini, punya adik sendiri, punya kakak, mungkin punya saudara, kita tolong dia, kita support dia habis-habisan, nggak tahunya malah cerita yang jelek-jelek, malah apa-apa. Akhirnya hidup kita jadi kasihan, menanggung banyak hal yang dilakuin oleh dia. Kenapa? Itu benih yang Anda tanam sendiri, bukan salah dia. Jadi dengan dulur dengan orang lain, karena ingin membahagiakannya, ingin mensukseskannya. Baik, karena ucapan adalah benih. Nah, ucapan ini ternyata tidak hanya untuk kita, bisa untuk harta kita, dan bisa untuk anak turun kita atau untuk orang lain. Bahkan pengaruh ucapan itu, kita pernah dengar ya, penelitian seorang ahli dari Jepang tadi, ucapan itu bisa mempengaruhi air. Dan tubuh manusia 70 atau 85% itu adalah air. Hingga ucapan apapun itu mempengaruhi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fasilitas ucapan ini untuk membuat nasib kita makin baik. Itu yang penting itu begitu. Jangan sampai kita terus-terusan latah yang salah tadi. Kalau kita itu mau jujur sejatinya kondisi kita hari ini itu adalah hasil dari ucapan kita dulu. 5 tahun, 10 tahun yang lalu, rata-rata begitu. Maka ketika kita ingin memperbaiki kehidupan kita, mulailah dari disiplin berucap. Kalau hari libur begini, bagaimana Bang ini ke Taman atau ke Bundaran KI? Nanti kalau punya Bundaran KI, penasaran? Nah ini ya, macet kan? Sudah, ente macet, jangan ngomong macet, ramai lagi. Karena kalau macet nanti mungkin kendaraannya nggak banyak, tapi terjadi insiden, akhirnya macet. Pulang kampung misalnya tahun baru gimana Bang? Ramai, jangan ngomong macet. Dulu saya masih di Jakarta sering nge-Grab, karena itu yang paling nyaman ya. Mau lewat Fatmawati misalnya sore-sore, pasti supir Grab itu selalu mau Bang, kalau Fatmawati mesti macet dan sekian. Sebelum kita berangkat, diganti programnya, sopirnya diganti dulu. Fatmawati lancar, bukan macet, lancar, ramai. Jadi ramai, lancar. Itu ya Pak, ya Bismillah. Betul. Memang ramai tapi lancar. Akhirnya dia pakai ilmu itu terus. Ingat, ucapan kita itu mencinta. Kita ingin mencipta apa dalam hidup kita mulai dari ucapan. Idza arada syai'an ayyaqula. Allah ngajarin.
Ida aroda syai'an ayyakuna qul lahu kun tuh lihat. Allah ngajarin kalau kita itu punya mau, ini aroda, punya mau itu diucapin. Jadi semua itu tercipta dari iroda dulu, baru diucap. Apa yang diucapkan? Kul fayakun. Jadi, saya masalahnya mustaqim ingin nikah, anak 11. Sekarang berapa naik? Masih 4 atau sudah 4 ya? Kalau sudah 4 menuju 11 berarti masih 7 sanggup kan? Sanggup orang pabrik 4 orang energi udah pabriknya gitu ya. Buka cabang, bukan baru. Kun. Jadi kita punya mau, kita ucapin untuk punya istri, punya anak 11. Kun. Itu langsung Allah berkehendak kun. Jadi di dimensi Allah apapun yang kita mau itu langsung wujud. Tapi doa pakai proses yakunu, yakunu itu bikin mudhari. Artinya proses. Mungkin anaknya 4 kurang 7 berarti nunggu telon ambil 9 bulan 10 hari lahir anak kelima. Habis menyusui telon ambil iya sampai 11 karena di sana udah pun anaknya 11 pun. Tapi untuk pindah ke dimensi makhluk perlu proses waktu yakunu. Maka sejatinya apapun yang kita inginkan kemudian kita ucapkan itu mesti wujud. Itu masalahnya. Itu baik atau buruk akan begitu. Makanya kenapa Islam sangat menjaga berucaplah yang baik. Saya ada kawan ke kelas gini nih, anaknya 5, punya usaha dia. Ketika suatu saya diminta main ke rumahnya karena anak 5 punya usaha sebenarnya memadai tapi masih banyak persoalan macam-macam gitu. Suami istri itu bilang, "Mam, sejak dulu kami hidup berjuang Ustaz, jadi namanya ini tak guyu." Wis tadi muridku saya kenal aku berubah. Hidup untuk bahagia, bukan untuk berjuang. Karena hidupnya yang dilakukan untuk berjuang, semua hidup berjuang terus. Gak pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Koyoknya bagus itu. Tapi hati-hati menderita. Begitu diubah, wah, sekarang beda banget. Ternyata hidup untuk bahagia, untuk dinikmati. Keluarga itu jadi happy, semua urusan jadi mudah, usahanya maju. Bahkan suatu saat dia ingin punya target waktu itu 1 bulan 100 juta dapat. Ya. Kemarin dapat hampir, tapi selalu habis itu perjuangannya. Jadi hidupnya itu tidak pernah nikmat, merasa harus begini, harus apa. Hati-hati. Ustaz, doakan saya agar semakin bersabar. Hati-hati. Orang itu kalau mau sabar, dia siap-siap dikasih musibah. Karena Allah itu menjadikan seseorang penyabar itu bukan langsung minta budi, artinya jadi penyabar orang. Dikasih peristiwa yang dia jalani, akhirnya dia bersabar. Makanya mengucap ya, hati-hati, jangan minta sabar, mintalah menjadi orang yang bersyukur. Ya Pak, kalau bersyukur kan dikasih enak. Sabar kan bagus, iya, itu pilihan. Masuk surga dengan sabar itu banyak. Ada Nabi, ayo bersabar.
Tapi aku lebih seneng sama Sulaiman. Ya kan? 12 tahun udah jadi raja gantikan Daud ayahnya. Tapi Sulaiman usia 12 tahun itu. Istrinya 1000. Enak tak? Betul ya? Jujur saya beli koyo ya. Ini kayaknya 1000 dinar, kalau 1000 istri. Apa dinar kan 1000 dinar ya? Maka hati-hati termasuk yang dimasuk ucapan di sini apa yang kamu tulis di profil, di WA, di IG, di apa berat apapun ujian. Kayak ya kan? Apa itu masih lebih hebat? Nantang weh. Betul itu. Datang musibah. Betul. Datang musibah. Maka hati-hati mau ngomong itu ukurannya kamu sendiri kuat pada kita. Kita kadang-kadang gak memperhatikan hal seperti ini. Kenapa ya hidup saya selalu dihulu masalah? Coba dicek ke Jojo, sering kita mengucapkan, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sabar. Kayaknya indah ucapan itu, tapi itu bahaya. Apakah nggak mulia, tapi kuat orang? Kayak awak mungkin mending enak bersyukur. Kalau saya sabar tetap menghadapi suami, omongan itu menyebabkan suami makin brengsek. Ya karena dia akan muncul yang jelas. Akhirnya masalah mesti jadi wanita yang sabar. Ya Allah doakan saya supaya saya jadi istri yang pintar bersyukur. Menerima suamiku apa adanya, yang penting masih ada nyawanya. Ya karena kita ini harus begitu fokus pada yang baik-baik aja, cepat yang baik-baik aja. Misalnya untuk di keuangan dengan masyarakat jangan fokus pada yang gak patuh, tapi pada yang patuh, yang bertasnya baik. Itu yang lebih kita sering bicarakan. Teori manajemen, upgrading manajemen tempo dulu para karyawan itu dicari titik lemahnya karyawan. Kemudian diadakan seminar pelatihan agar meningkat kemampuan mereka. Tapi ternyata waktunya lebih panjang, biayanya lebih tinggi, hasilnya minim. Maka dalam teori yang modern bagaimana? Cek prestasinya saja. Fokus pada kemampuan yang positif saja, lalu tingkatkan. Jadi jangan fokus pada kelemahan, tapi fokuslah pada kelebihan karyawan-karyawan. Dan ini yang di-upgrade, itu jauh lebih efektif. Ada momen tarkam ya, apa itu? Lomba tarkam antar kampung. Lomba tenis di lomba apa nih? Pingpong tuh. Nah, ini kisah nyata ini. Akhirnya di sana akan bertemulah dua pemain hebat antara RT 1 dan RT 2 katakanlah begitu. Masalahnya lawan yang satunya ini pakai tangan kiri, sementara yang satunya tangan kanan. Waktu berlalu kurang 2 minggu, sementara yang pakai tangan kanan malu dia. Kalau saya menang, orang-orang kan mau wajar kan pakai tangan kanan. Akhirnya dia berlatih di waktu sisa 2 pekan itu untuk berlatih dengan main tangan kiri. Bisa dia. Tapi begitu hari bertanding apa yang terjadi? Antum tahu hasilnya. Dia kalah. Karena yang bermain dengan tangan kiri itu sejak kecil dia begitu. Itu kelebihan dia. Sementara bagi yang kanan tadi, tangan kiri itu kelemahan dia. Maka jangan fokus pada kelemahannya gitu. Fokuslah pada kelebihan kita.
ada temanku yang sukanya ngantuk gitu. Itu tidak. Kenapa? Karena ada jadi wali Allah itu bukan tidur. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu jadi kekasih Allah gara-gara tidur. Ya enggak? Kenapa? Karena tidur itu halal. Iblis itu merasa tercampur umumnya ketika seseorang muslim itu menikmati sesuatu yang halal. Bukan ketika taat ibadah, tapi ketika kita asik menikmati yang halal. Ngopi-ngopi, guyon, iblis jengkel banget itu. Enak. Jadi jangan dibayangkan harus ibadah khusyuk. Turun ya karena minimal ketika tidur dia nggak bermaksiat. Karena iblis geram diajak maksiat atau jadi kalau kita main-main kemana menikmati yang halal dengan keluarga dengan kawan, itu iblis bisa kita. Gitu ya. Nah teman-teman semuanya, mulai sekarang bagaimana caranya agar kita mampu mempergunakan ucapan itu untuk mengubah hidup kita, tidak hanya diri kita, ya keluarga, bahkan anak keturunan kita. Antum bisa cek surat An-Nisa ayat 9. Ya, An-Nisa 9. Coba tunggu. Ada yang buka usahanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين علوا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan Sadidan. pakai sin kecil mas. Sadidan. Boleh sin dibaca nih. Sadidan. Nah, itu Sadidan itu sudah kecil. Tadi lurus ya. Satu bainal manakib. Wal yakhshal ladzina taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim. Ya, mereka ada orang-orang sifat orang-orang mutakin itu diantaranya dia mengkhawatirkan kalau meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah ekonomi, lemah akidah, lemah pendidikan, lemah apa saja. Maka salah satu wujud usaha yang baik itu adalah usaha yang bisa diwariskan. Gitu ya. Kalau kita punya usaha, di antara cara memotret apakah usaha ini baik atau tidak, salah satu indikatornya bisa nggak ini diwariskan berdasarkan ayat ini. Usaha ini apa? Nuwok, nggak mau niwok. Kira-kira bisa nggak diwariskan usaha seperti itu mas? Nggak mungkin. Tidak semua anak bisa. Ini soto, ada soto yang legend itu gara-gara ini sudah generasi kedua ketiga kan begitu diwariskan. Kalau di sini apa yang sudah warisan beberapa generasi kalau di Bokiem, soto, bakso, kalbo. oh iya. Itu contohnya gitu. Nah, ketika kita ingin memperbaiki anak keturunan gimana? Falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida. Setelah pesan bertakwa, ada itu ciri khas untuk orang-orang yang beriman selalu bertakwa. Nah, takwa itulah sumber dari segala penyelesaian. Menyatakan wilayah jalan mahal yang suku itu layak pasti kalau takwa itu selesai. Tapi setelah itu apa yang tadi wal yaqulu qawlan
sadida. Untuk berucap yang benar, yang lurus, yang baik. Aneh ya. Ternyata pesannya orang-orang yang bergawe itu tidak suruh bekerja keras atau apa, tidak suruh menabung atau apa, tapi suruh ngomong, mengucap. Karena ternyata dengan ucapan itu bisa mengubah nasib, termasuk nasib anak kita. Saya sudah sekali datang ke Indonesia, sering cerita dulu. Ketika dia masih anak-anak, waktu itu jelang makan siang, orang tuanya undang tamu-tamu istimewa. Ketika siap disajiin, si sudah kecil itu kok bawa pasir di beruk ini nampak di masakan itu. Setelah itu apa? Ibunya ngomong, Masya Allah, sana main ke masjid sana, kamu jadi imam Masjidil Haram nanti. Dalam kondisi marah, ibu ini ngomong, main kamu di masjid sana, nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Maka saya sudah ingat sampai sekarang, saya jadi seperti ini gara-gara ucapan ibu. Kutukan seorang ibu. Kalau maling kondang jadi batu juga karena kutukan seorang ibu. Kemudian candi apa? Prambanan. Seribu candi ya. Rono Jogra. Itu siapa lagi ya? Bandung Bondowoso. Itu juga kutukan dari ucapan. Makanya kalau dengan Prambanan itu harus di antara wujud adabnya apa? Ternyata wanita itu suka PHP. Sudah kurang apa ya? Memikirkan 999 candi dari Banjar hingga janji. Jangan mudah percaya pada wanita. Beda. Kita tidak percaya. Rasasi lagi. Jadi Pak Sul. Kalau saya sudah sekali dapat kutukan yang positif, jadilah beliau seperti itu. Ada lagi kisah nyata ini, ketika mereka masih SMA, saling ketemu ngobrol, dulu gimana kabarnya? Wah, aku gendut buta. Saya itu gendut buta. Itu selalu kadang dia dibantel, rambutnya bagus. 15 tahun kemudian mereka reuni. Betul dia benar buta. Menjadi seperti apa yang dia ucapkan. Bang lagi apa? Oh, lagi bisnis Ustaz ini, bisnis kecil-kecilan itu jadi mas. Bertambah kecil terus. Padahal pakai kombinasi UKM dan sebagainya itu berubah. Kan di antara cara mengubah dengan ucapan, nanti bisa dengan tulisan, dengan tanda tangan, macam-macam ya. Doa kita fokus di sini kami. Usaha cili-cilian. Setelah kami nggak apa-apa, untung sedikit tapi berkah. Iya bro. Untung yang besar tapi berkah. Kita ini punya penghasilan 50 juta per bulan. Ikhlas, senang. Itu lebih senang daripada penghasilan 5 juta tapi gerudel. Betul. Punya penghasilan 50 juta tapi senang daripada 5 juta tapi gerudel. Ngeluh, enak gitu. Nah makanya kalau ini, padahal ngomong hati-hati. Ustaz gak apa-apa saya usaha. Untung sedikit gak apa-apa sih penting berkah. Untung banyak gak apa-apa sih penting berkah kan gitu. Infak itu kan lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit dan gak ikhlas. Ini namanya modern. Jadi maka dari situ sekarang kita ada waktu coba dengan tulis minimal 3 kutukan apa yang langsung sampaikan ke dirimu.
Kita itu harus mengutuk diri kita dengan kutukan yang baik. Itu hanya istilah aja, ucapan yang baik. Tulis. Anda ingin menjadi apa? Maka dalam bahasa Inggris human apa? Being, human being. Kan gini kan tulisannya? Human being. Orang itu melalui proses ya kan? Tidak serta-merta tadi. Kita boleh menulis misalnya kalimat-kalimat ya, karena kenapa demikian lagi tulis Ustaz? Non wal qalami wa ma yasturun. Allah ngajarin kita itu sebelum alam semesta ini itu ditulis dulu ya Allah. Tahap pertama ditulis. Mau mewujud kita ada syai'an ayyakuna diucapin maka mengijabah. Maka kalau ditulis, kira-kira Anda itu pengen jadi siapa? Jadi banker, jadi pengusaha, ternak teri. Oh, Ustaz, saya punya, jangan pengen, hilangkan pengennya. Kalau dalam menulis tidak ada. Saya punya. Maka ada teman-teman dakwah itu yang menyemangatkan abuahnya, kita adalah calon pemimpin masa depan. Nah, itu 10 tahun 20 tahun yang lalu. Calon terus. Makanya kalau nulis saya adalah langsung. Ustaz, saya punya SPBU 10, saya punya SPBU 100. Sekarang baru Pertamini 1. Saya kaya Ustaz, punya duit 1 triliun. Sekarang punya duit 100.000. Lagi nyari kawannya. Gitu caranya. Karena ilmunya begini, kalau Anda berhasil, ingat, kalau Anda berhasil menuliskannya dengan yakin, dia akan mewujud. Hebatnya itu begini. Ini bukan main-main. Jadi Allah ini saking maha baiknya, termasuk orang yang tidak menyembahnya itu dikasih. Selama itu urusan dunia. Fir'aun itu punya Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya senjata, namanya Bismillah. Dia punya ini. Kalau ngaji tafsir yang sangat dalam nanti akan ketemu kalimat ini. Maka dalam peperangan berapapun Fir'aun tidak pernah kalah. Dan dia tidak pernah sakit jerawat ilok berendeng. Waktu gak pernah. Itu yang menyebabkan dia jadi sombong. Kenapa dia dihancurkan? Karena dia ingin jadi Tuhan. Maka yuk kita boleh minta apa saja, tapi jangan yang satu itu. Pengen jadi Tuhan atau menyainginya. Selain itu boleh. Nah, mau gak ditulis? Jangan melihat kemampuanmu, jangan melihat kondisimu, tapi lihatlah zat yang sedang kita minta. Allah itu sugih. Saya punya guru di Jakarta, ini cerita beliau sama murid-muridnya, setiap lewat jalan sini itu ada rumah lantai 3 bagus, namanya ukuran mahasiswa. Sanggupnya kelas itu selalu dilus-lus, dindingnya ini dilus-lus. Kalau minta kayak gini, aku minta kayak gini. Nah, teman-teman itu pada ngejek ya, Ustaz, apa nggak terlalu berlebihan? Dalam kondisi mereka seperti itu kok minta rumah yang sebagus itu? Maka beliau menyampaikan, semua isi langit dan bumi itu milik Allah. Rumah yang seperti ini terlalu kecil bagi Allah. Begitu. Hari berganti, tahun berganti, rumah itu sekarang dimiliki oleh beliau dengan 3 istri. Waktu mau pergi Solo, Mas Mustaqim bilang,
nyetel omai Solo ku dari ini. Hati-hati aja lebih kemoni. Lagi bahaya ini lagi proses ini. Jadi dasar ucapan kita itu dikasih oleh Allah. Pandemi ini terus ya takut aku mas. Kantor tenang ya. Gimana pandemi ini? Alhamdulillah malah maju, malah laris banyak orang kaya gara-gara pandemi. Betul kan? Tapi banyak orang yang jatuh gara-gara pandemi. Itu Anda cek selalu dari ucapannya sendiri yang mengeluh, yang mengutuk dirinya dia akan bangkrut, dia akan gagal dan seterusnya. Karena ada yang hafal Quran tempat kita itu pondok mana saja, kita punya ilmu ini. Misalnya juz 7, kok sulit itu? Kita pakai metode apa saja yang bisa masuk hafalannya. Maka pertanyaan terakhir, D, ada nggak yang bilang ke kamu bahwa juz 7 ini sulit? Iya Ustaz, itu kakak kelas. Kakak kelas itu ngomong kalau juz 7 itu mesti angel. Jadi betul. Kerjaan kita mencabut itu tadi. Disampaikan bahwa juz 7 pada juz 5, juz 1 gampang. Begitu diubah lancar. Dikasih amanah baru dengan buka kantor baru di Timor Leste, itu kan gampang. Misalnya ya kan, buka kantor baru di Suriname, gampang. Teman ya, apa dari saya ketemu teman dari Rio Dakwah yang dari Suriname, Pak Yai bisa nggak kan antum dakwah di sini? Bisa. Sing penting kita sponsor ya. Oh ngaku apa ya? Di sana itu kelemahannya masih sangat kuat. Orang Jawa itu mau memegangi adat Jawa itu malah lebih fanatik dibanding orang Jawa di sini. Jadi yang Jawa tenanan di sana. Nah ini teman-teman semuanya, ketika kita mau melakukan apa saja, ojo lagi. Katakanlah yang enak. Sama ditulis sebenarnya. Pun, bu, tulisan, kue pengen dari opo. Ini cara mewujudkan impian-impian kita. Coba dibuka surat Al-Ahzab ayat 70 dan seterusnya. Dua ayat, dari 3 ayat lah. 70, 71, 72. Silakan dibaca yang keras. 70, Al-Ahzab ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu, setiap kalau kita belajar dulu Al-Quran, setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu berarti mesti akan ada perintah maupun larangan. Semua begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya apa? Taqwa. Setelah perintah takwa apa? Kembali lagi seperti surat An-Nisa. Aqulu qaulan sadida. Diulangi lagi. Apa akibatnya? Yang pertama, yuslih lagu amalan. Yuslih itu dari aslaha, artinya ada objek yang nggak nampak. Siapa dia? Siapa yang memperbaiki? Allah. Yuslih lakum amalan wa yaghfir lakum. Yaghfir lakum dzunubakum dan memayuti. Terus ini Fauzan. Jadi teman-teman semuanya, kalau orang itu setelah dia bertakwa menjaga dirinya untuk melaksanakan yang wajib, jauhi yang dilarang oleh Allah, kemudian dia disiplin ucapan qaulan sadida, yuslih lakum amalakum. Yang pertama kali Allah akan perbaiki amalnya dia, kerja-kerja dia, kehidupan dia akan diperbaiki oleh Allah. Hingga seseorang itu jadi baik, ingat itu bukan karena diri kita. Seseorang yang berdosa kemudian ada keinginan bertaubat, itu bukan dari orang itu. Keinginan itu muncul datang dari Allah. Seseorang yang dibangkitkan keinginannya untuk bertaubat, berarti Allah sudah menyiapkan keampunan untuk dia. Seseorang yang dimunculkan keinginan untuk berdoa terhadap sesuatu, sejatinya Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Tiba-tiba kita penyakitnya apa gitu ya, andai usaha apa, bukan toko apa, mau beli apa, tiba-tiba muncul begini. Ketika muncul sesuatu yang baik, ingat itu datang dari Allah. Berarti Allah sudah menyiapkan namanya pengabulan, itu akan terwujud. Maka orang yang selalu mengawali proses perbaikan itu dari ucapan, perhatian ucapan sing apik, maka tiba-tiba kerja-kerjanya, amal-amalnya didandani, diperbaiki oleh Allah. Bagaimana caranya? Mungkin ketemu dengan orang yang soleh, ketemu orang yang tepat. Kan rumus bisnis itu sederhana saja, ketemu orang yang tepat. Iya kan? Terus itu selesai. Bisnis apapun itu jadi rumusnya bukan karena kita ketemu orang yang tepat. Selesai itu saja. Maka mulailah dengan ucapan yang baik, yang membangun, yang membuat kita sukses dan optimis. Bagaimana mas usahanya? Alhamdulillah sukses tadi. Punya sapi 1 juta, sekarang seperti yang sitok. Harga 1 juta. Wayaghfir lakum. Jadi tanda-tanda orang itu sedang di-islah dan diperbaiki hidupnya oleh Allah, dia akan mudah menemukan jalan kebaikan, mudah menjadi orang baik. Maka kemudian artikan berikutnya apa? Dia punya salah, ya. Nama baiknya dikembalikan, nama baiknya dikembalikan, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya itu begini. Ada politisi kok akan diangkat jadi bupati, dia pernah masuk penjara juga.
dia jadi orang baik, jadi santri di penjara, setelah itu apa? Ya, terus direhabilitasi namanya, jadi baik. Itu setelah amal, upaya berlaku diampuni. Para pendosa itu ketika dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, dosanya diampuni, menutup buku lama, tidak terjerat oleh kesalahan masa lalu. Setelah itu apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu mudah untuk berbuat taat. Jadi orang-orang yang sudah mendapat pengampunan dari Allah, kita ini ada grup, ya, teman-teman yang hijrah itu banyak. Tiba-tiba mungkin gerakan sholat subuh melakukan ketaatan mereka, mudah mereka melakukan ketaatan setelah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Maka setelah itu pemaitilah orang tahu bakal faza fauzan menuju sukses agung, sukses besar di dunia dan di akhirat. Semuanya dari ucapan. Jadi kalau kita ingin meraih sukses dunia akhirat, kita mesti berani disiplin dalam ucapan kita. Ada yang mau berbagi apa yang sudah ditulis? Satu atau dua? Mas Tadi, sing limo apa nulis? Iya, 3 dulu. Yang pertama Sahih, yang kedua kita sholat kemudian tiga berbakat. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ashabul yamin sudah, ashabul shimal. Yang kiri ngomong. Ayo, silakan diwakili. Tebar-tebar. Yang ditulis. Bismillah. Orang yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tidak punya utang sampai waktu, dan ahli sedekah. Saya terus. Yang penting kita kayak gini. Sesuatu yang selalu kita sebut itu akan muncul. Jadi orang yang ingin tidak punya hutang, ingin lunas hutangnya, maka hutang itu akan nempel seumur hidup. Karena alam bawah sadar tidak mengenal tidak. Harus ganti, hutangnya harus diganti. Ya. Apa? Tidak apa terus. Tidak punya hutang, bakal hutang kita. Berarti tidak apa terus. Ada 2 cara. Ya. Kalau diutang, ini tak aja 1 detik lunas. Ganti, ya ganti istilah yang baik, mana atau kewajiban, apalagi ya jangan. Yang kedua adalah ingin kaya raya berlimpah. Dan dengan kaya itu otomatis seorang itu kamu, ya, tolong diperhatikan ya. Saya tidak ingin sengsara, oh ya api kalimat sengsara sih kok keluar kamu. Monggo ya, mas-masanya yang depan dulu, baru ibu. Monggo silakan. Ngomong, gimana? Ingin menjadi orang yang bersyukur, ingin menjadi orang yang berguna untuk orang lain, ingin menjadi orang yang beruntung. Ingat-ingat, tadi saya ngomong jangan pakai ini. Oh iya, jadikan saya orang beruntung. Saya menjadi. Saya menjadi. Atau saya adalah orang yang bersyukur. Saya adalah orang yang kaya raya. Saya adalah gini caranya. Ada yang ingin makan? Coba jawab gimana? Mau pengen. Berarti kalau ingin makan berarti dia rumahan kan? Iya kan? Makanya kalau ada orang pengen kaya, dia kaya belum? Iya, selama ini nggak akan kaya. Ini terus.
berarti dia mengatakan aku ini miskin. Lihat di zaman saya pengen kaya, berarti kita itu ngomong aku ini miskin. Selama Anda ngomong aku miskin, alam semesta itu menganggap aku ini miskin. Lihat ini. Anda pengen kaya apa enggak? Enggak, saya sudah kaya. Saya kaya. Tidak. Kalau masih ingin berarti dia belum kaya. Makanya kenapa doa dulu supira wujud-wujud. Nah, gue pengen miskin atau hati-hati. Makanya Nabi Ibrahim ngajari kita gitu. Rabbi ja'alha baladan aminan warzuqhu minat thamarat. Berilah mereka ini buah-buahan. Berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Maka di Mekah itu banyak buah, tapi witera ini banyak buahnya tapi nggak ada pohonnya. Lihat, Ibrahim jelas, clear apa yang diinginkannya. Tidak minta pohon. Di Indonesia banyak pohon, buahnya segera ini. Maka begitu setelah itu, setelah menaikkan membina Ka'bah, wab'atsfihi rasulan minhum, ya Allah utuslah pada mereka rasulan, bukan rusulan. Rasulan itu satu orang keturunanku yang menjadi utusan ya Allah, bukan rusulan, bukan rasul tapi satu orang rasul. 2000 tahun kemudian setelah ucapan itu, maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim hanya minta satu, dikasih satu. Ingat tak? Makanya hati-hati, harus sangat teliti. Ya, yang clear. Ya Allah, saya ingin ada ulama ini. Ya Allah, saya ingin makan minum tapi nggak usah kerja. Ini kisah dalam kitab ada begini. Datangnya orang alim ini lagi berada di samping toko itu mengalami pencurian, yang dituduh dia. Akhirnya dia masuk penjara. Dan penjara rasanya buat gawe kayak pangan kayak mobil. Setelah itu dia protes, ya Allah yang bocong ini ada yang pengen duduk-duduk, duit datang sendiri, jadi jaga toilet. Ada yang kipas-kipas, pintunya datang jual sate. Hati-hati, jadi ada orang ini, Ustaz doakan saya pengen punya mobil Pajero Sport, tapi saya nggak mau nyopir. Akhirnya stroke. Dia beli mobil itu stroke. Dan akhirnya setiap kali naik mobil dia nggak nyopir. Ya, si nyopir sama karyawan ini. Dulu kayak rapi gitu. Beli mobil bagus nggak perlu nyetir, dikasih sama Allah. Sakit. Jadi begitu cepat respon Allah itu. Maka ketika kita itu mengalami kesulitan hidup, musibah, mestinya itu nggak masuk akal bagi orang-orang yang selalu menyembahnya. Kecuali itu karena keinginan kita sendiri. Maka kalau diteliti betul-betul, ya teliti betul-betul, jangan-jangan hidupmu minta sabar terus, gitu. Atau tadi nggak tepat tadi, oh ibu ada yang wakil, ya, mumpung ada yang kita belajar bareng-bareng, kalau sampai keliru lah, Kan bener nih. ya. Monggo, siapa aja? Monggo silakan. Monggo. Jenengan. Kacamata. Model kacamata.
Kayak sabar terus. Saya nanti saya lupa. Revisi doa ya. Ngomong ke pengiran saya itu Gusti, saya revisi doa kemarin. Revisi. Monggo. Saya menjadi pengusaha kaya dan dermawan. Usaha apa Bu? Supermarket. Alhamdulillah. Kudu jelentrek. Itu lebih jelas, itu lebih baik. Jangan ini bukan. Jadi orang yang bukan. Lebih clear, itu lebih baik. Ya kayak karena setiap hari kita ini kayak dikasih papan kayu yang bagus. Ya. Setiap hari kita harus potong kayu ini. Akhirnya ada orang itu karena setiap hari bertahun dan dia motong, akhirnya tinggal segini, jadi segini tok. Kayu yang belum dengan besar tadi tinggal segini, akhirnya dicekal lawan, hingga berkira, ya. Tapi ada orang yang satunya lagi, karena dia dikasih jatah kayu sebesar itu, dia pengen bikin meja. Memang setiap hari dia potong, tapi makin hari wujud mejanya semakin jelas. Dia pengen jadikan lemari, maka lemari juga akan wujud. Hidup kita ini terbatas. You mau bikin apa untuk hidupmu? Jangan yang penting motor. Nah, ini salah satu cara. Ibu bikin adonan, jadi mau bikin apa? Mau bikin roti. Jurong mati terus, kurang banyak kayak bayi, kurang terkomunikasi terkontrol, kayak roti apa ya, beda ketika dia mau bikin cake, mau bikin apa mereka? Brownies, nanti akan jadi. Tapi kalau anda nggak jelas kan gaya apa, seperti gaya roti, juga jadi omong. Sukses itu perlu diidentifikasi. You mau sukses itu di apa? Sugih itu lari sopo. Makanya Ibnu Taimiyah ketika usia 13 tahun dia keluar ke Sohro, ke Gurun malam-malam hari, sering itu dia lakukan sambil bersujud setelah sholat. Ya Rob, berilah aku ilmunya Adam dan Ibrahim, dan berilah aku pemahamannya Sulaiman. Karena ada yang wafa'amna Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pemahamannya lebih tinggi dari Daud ayahnya. Usia 12 tahun dan bisa jadi raja. Jadi Ibnu Taimiyah minta sejak kecil apa? Diberi ilmunya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, dan diberi pemahamannya Nabi Sulaiman. Stop itu wajar di waktu kita. Awalnya itu bikin apa? Allah kasih. Ya, ada yang lain? Banyak. Bu, yang lain Bu. Monggo, kasih tunjuk. Monggo Bu, sing yakin ini. Tapi ojo diberi nek. Ora ngomong beri. Silakan. Santai aja. Bener. Oh. Cari mungkin dari dua. Saya bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Saya sederhanakan kali ilmunya gini. Sejatinya gini. Nah ini pelajaran sekian kali nanti. Kita ini kayak hidup di resto besar. Semua yang kita inginkan itu sudah ada di dimensi lain. Sudah ada. Apapun yang kita bayangkan itu sudah ada. Maka ketika nanti orang yang masuk surga terakhir kan suruh bayangin itu. Karena memang ilmunya begitu.
Nah, seperti orang masuk Kristo, semua itu sudah ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam Kristo yang besar dan semuanya ada. Tadi ditanya, pengen ngomong, pengen makan, ada pengen makan, sing enak sing margi. Terus dilatihnya apa? Pesen makanan yang enak bikin kenyang. Terus apa terjadi? Kira-kira penjual ini bisa melayani apa? Anda datang ke terminal Tirto nanti, cuma kemana? Aku atur uang. Itu bis di sana banyak itu. Paling mau gue gendeng jadi. Harus jelas. Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Bali, Semarang, Jogja, jelas. Nanti akan disiapkan bisnya. Orang satu bis disiapkan bis. Orang satu sopir disiapkan sopir. Allah semesta itu dikreat begitu, ditaskir oleh Allah, ditundukkan oleh Allah untuk melayani awake dhewe. Tapi sing ngenang kowe. Kowe pengen dilayani dadi opo? Semua ini jangan ya. Makanya tadi ketika minta mau pesan apa? Bu, order soto, kan enak kan? Soto daging, mau soto ayam kan jelas. Saya pesan minum, ya minumnya apa? Ya, es teh panas misalnya. Jadi gitu caranya, teman-teman tulisnya begitu. Ini ilustrasi untuk semuanya. Tolong kalau nulisnya sing genah, jangan bias. Itu merepotkan alam semesta di sekitarnya. Ini pengen nonton aja. Memang begitu. Kalau yang ngomong pada aturan-aturannya hasanah umum, cuma Anda detailkan. Sebenarnya pengen nonton. Anda ingin punya rumah, datang ke insinyur, suruh gambar. Masa pengen rumah? Ya masih kayak apa zaman? Pokoknya rumah. Orang ganti-ganti gitu. Ya, pokoknya sih cocok. Gue bakal ganti segera diputuskan. Ini rumah saya ini berlima. Ya, anak telur kami suami istri. Kadang-kadang ada tamu. Berarti saya perlu ada kolam, ada ruang kamar untuk tamu. Saya ada garasi 10 mobil. Ya, itu kan kota tamu balonnya. Bebek macam jelas nanti gampang nih. Oh, dia bantu mewujudkan. Saya ada kawan di Bogor itu. Kalau ketemu teman-teman selalu ngomong, saya pengen punya rumah tipe 21. Tipe 21. Ada yang pengen gitu. Itu 2 hektar 1 rumah. Dua hektar 1 rumah, ada tempat mana, ada berenang, ya, berkebun, keren situ. 2 hektar 1 rumah. Oh, itu baru keinginan waktu itu ketemu orang Birokok ya. Tapi karena dia jelas keinginannya, dikasih. Allah itu maha baik, maha dermawan, gak pernah pelit. Rugi memang menjalani sedikit kalau ketemu presiden jauh berontok. Ketemu presiden minta cilok Raja Salman kesini minta apa? Minta habis Yomi. Kan gitu ya. Ini raja di raja, Allah yang maha kuasa. Udhoni itu nggak pakai fa, nggak pakai wau, nggak pakai kuma. You minta, aku kasih tanpa jeda. Cuma mayakun dari pakai proses. Tapi apapun yang Anda minta dikasih. Ini hanya soal waktu. OTW. Ojo tak terbaik. Semuanya lagi diproses. Apapun itu. Jadi yang gede, seseorang itu diukur dari impiannya dia.
keinginannya, maka sombong saja. Ya sebenarnya kalimatnya nggak pas ya. Maksudnya sombong di dalam Islam itu adalah dua hal: menolak kebenaran, ya kan? Yang kedua meremehkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas. Kalau teknisnya begitu. Itu disebut sombong. Di luar itu namanya pede. Yang penting gak menolak kebenaran dari Allah dan tidak meremehkan orang lain. Seperti sehari itu kalau jamaah-jamaah kita ke sana di Mekah Madinah, sehari ini dipanggil para penjual itu. Sampai setelah itu sehari ini, kenapa? Dia mengatakan I am queen, aku ratu. Dia menggambar dirinya, mengutuk dirinya bahwa aku ratu. Orang lebih kurang kepada saya. Yang penting aku ratu. Hidupnya bahagia kan? Bahagia, sukses, laksana ratu. Pas kecil 150 juta harganya. Saya ngecek ke Singapura waktu itu, di mana dia belanja kantor paling kecil harganya 150 juta tas itu. Alhamdulillah. Memang nyata itu. Biasa mereka, nyapa ratu, membeli raja, beliau orang. Jadi, you masih perjelas Ahmad Dhani sombong mereka. Orangnya sombong, tapi dia lebih pede. Sengsara hidupnya, ya, karena dia merasa sukses, merasa mampu, dan itu yang dibutuhkan. Sing tapi tidak dua tadi, tidak merendahkan orang lain dan jangan menolak kebenaran dari Allah. Aku presiden, kayak sebelum Joe Biden siapa tadi? Donald Trump. Ya, Donald Trump pernah lihat videonya ketika dia diwawancara, ketika masih muda, saya akan menjadi presiden negara ini. Saya melihat rekaman videonya. Dia ini yang punya program Miss Universe. Itu dia ini. Semula hanya usaha keluarga itu potong rambut sampai punya acara ratu kecantikan. Terus hiburan akhirnya mengantarkan dia jadi presiden. Soeharto 17 tahun naik ke Gunung Lawu, menengadah ke langit Tuhan, aku ingin menjadi pemimpin negeri ini. 20 tahun sebelumnya ada seorang wanita juru masak di Ayub Jakarta di keraton. Enak masakannya, selalu diundang ke keraton kalau ada momen-momen raja punya tamu. Kapanpun dia harus datang. Suatu ketika dia ngomong kepada guru spiritual di keraton, "Kulan ini pengen punya anak raja, nopo saged iki. Nah, aku ini orang bojone raja, kamu gak punya keturunan raja, kok jadi raja ini?" Terus saya itu pernah dengar, apapun kalau kita itu minta itu Gusti Allah bakal maringi. Pun bukan dengan mawon, saya pengen punya anak jadi raja. Ya wis terserah gue. Akhirnya sang ibu ini melahirkan seorang bayi putih, rambutnya agak keriting, dan bayi ini dikasih nama Soeharto. Dia jadi raja Jawa 30 tahun lebih. Iya. Nah, tanggung-tanggung itu. Lihat dahsyatnya ucapan kita. Nanti tolong itu dimengerti dan ditulis dan jadikan itu wirid. Wirid itu bagaimana? Kita sering mengucapkan dan telinga kita mendengar. Tujuh di batin. Aku rojojo. Pengusaha waralaba. Saya punya hotel di seluruh dunia sampai di akhirat. Ini gimana? Saya ini punya pondok santri 20.000 misalnya.
itu nggak apa-apa. Di Pasuruan itu ada dalwa, itu mahat lugoh, dakwah lugoh punya Al-Idris. Siapa yang saya seorang hakim itu 14.000 sekarang, lebih banyak dari Sidogiri. Sidogiri itu 10.000. Nah, ini dalwa ini sampai 14.000. Tentu dia mas. Saya punya apa itu lembaga keuangan syariah tersebar di seluruh dunia. Mani berapa? Mas? Kalau Anda mampu mencita-citakannya, mampu menuliskannya, maka dia akan muncul. Tapi ketika Anda tidak mampu untuk menuliskannya, maka itu akan jadi sampah pemikiran dan akan jadi sampah keinginan. Ingat, non wal qalami wa yasturun. Allah ngajari ditulis. Sekian tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, waktu itu saya menulis di buku agenda kuliah atau nikah. Tahun ini Gusti, baik orang kuliah, aku butuh nikah. Subhanallah, Allah pilihkan. Pilihkan apa? Kuliah dulu. Orang bayangin ada nikah sih, nggak bisa kuliah. Karena ini Korea itu. Ternyata Allah pilihkan dulu begitu 1,5 tahun di sana. Malah dari kampus suruh punya istri suruh bawa, disiapkan tempat tinggal, dikasih apa ini? Ya siswa lebih karena dengan keluarga. Anda ini belajar ilmu agama, nggak boleh pikiran bukan, hatinya reget. Di antara yang kotor ya kok mikir itu. Dari yang menikah itu sangat disupport malah. Alhamdulillah. Wujud itu, aku tahu nulis ini. Nah teman-teman, Anda tulis mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang kaget ya. Tibanya tapi saya ini jadi makanya untuk yang akan datang, nah insya Allah kita akan lebih fokus ya, latihan saya nulis tidak hanya 3. Oke minta, Rasulullah pernah ditanya, Allah itu senang diminta. Ya Rasul, bagaimana kalau kami mintanya banyak? Walillahi aktsar. Persediaan Allah tuh oke nih. Khawatir. Oh rasa khawatir. Tapi usahakan kita lebih tasawwuratif, lebih jelas. Kesuksesan yang ingin kita raih itu lebih jelas di pandangan kita. Ustaz, apakah mesti dapat? Tidak, tapi gesernya tidak jauh. Saya pengen ke Jakarta gitu misalnya. Tapi karena ada sesuatu, akhirnya hanya sampai Cirebon. Tapi Anda hanya ingin ke Solo, ya, hanya sampai ke Solo, Semarang juga nggak kesampaian, Tegal nggak kesampaian. Tapi ketika ini ke apa tadi? Saya ke Jakarta, Semarang kelewat, Tegal kelewat. Karena betul, andai kata nggak sampai Jakarta, sampai Terawang misalnya, kan bisa turun. Saya pengen kapan hari kita silaturahim di Pacet ya, Pak Yai di sana yang pondok itu Riyadul Jannah, mungkin pada Tepang dengan dia pengen punya restoran 1000 restoran M2M. Sekarang udah ada 70. Jadi nggak sampai 1000, sampai 100 itu kan semuanya di Tombol saya. Lahannya 500 hektar dia punya di beberapa kawasan di Indonesia. Pondok yang pulang. Karena inginnya dari pondok membantu negara, bukan membantu organisasi, tapi duitnya pondok iso bantu negara kita. Jadi ojo tanggung punya impian.
Siap ya, siap dari wong sugih Pak. Siap. Iya, mungkin di sini saya dalam pendidikan anak juga dalam keluarga itu kan kadang kami mencoba mempraktekkan tadi yang disampaikan Ustaz tersebut. Tetapi di satu sisi dalam keluarga itu kan ada yang namanya orang tua, mungkin kan dari sisi pendidikan kan mungkin agak pendidikan yang zaman dulu itu kan kalau kita terlalu muluk-muluk, terlalu apa-apa itu kan kurang bagus kurang bagus, tidak boleh dan yang lainnya gitu loh. Sebagai contoh saja sering saya terhadap anak-anak saya kan ada 2 masih kecil-kecil itu kan ya namanya dengan anak itu kan kadang disanjung, didoakan ini dalam menjadi hafid Quran, pengusaha yang sukses dan yang lain-lain gitu. Saat mendengar itu orang tua itu nek anku jujur aku nek karo tangga karena itu dari wong sombong dari lainnya gitu. Itu gimana lah menurut Ustaz? Ya, memang nggak bisa Mas untuk mengaturkan cara berpikir orang tua. Orang tua itu kan yang penting ojo duwe cita-cita dhuwur, lek dhuwur ceblok loro gitu ya. Itu mental untuk lain kali bisa dibahas. Ya, pas mendoktrin anakmu aja dengar PDW kan. Jangan di depan dia kan kita mau mengedukasi orang semua itu angel, nggak mudah. Ya kan? Contohnya gini, misalnya ada anak lagi main jalan-jalan. Iya. Oh, hujan itu pilek. Iya. Pilek gitu. Pilek kan, sampai jenggotan kena tapi pilek. Karena programnya begitu, ya kan? Ben dan Prabowo ben sehat Ustaz. Makanya anak-anak itu didoktrin dengan cara tersendiri Mas, mobil berdua. Ojo sah di depan orang lain dan diingat kriteria sombong itu hanya 2 dalam Islam. Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Anakmu ganteng dewe, ya, anakmu ayu dewe, anakmu pintar dewe. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu untuk kepentingan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, itu orang banyak. Cita-cita yang baik itu ternyata begitu, tidak hanya untuk diri, tapi bagaimana manfaat untuk banyak orang. Maka salah satu kunci kita merumuskan ayu kuwi iki sapa, salah satu caranya adalah saya akan menjadi sosok seperti apa yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Aku tadi tukang cukur, tukang pijet, ya kan? Tukang suwuk, tukang kuliner, apa kira-kira? Jadi bupati, jadi Pak Pati, bukan perempuannya. Jadi wali kota, jadi Pak RT, mau maju buru dari RT. Ya itu maksudnya ya. Kalau mulai kita ini mulai jelas kesuksesan macam apa yang kita inginkan, insya Allah nanti akan lebih mudah itu terwujud. Oke, bantulah alam semesta untuk mewujudkannya. Caranya di WC kita, tapi di dalam kita itu rumah angin wes ya. Mungkin gitu Mas lagi? Tidak. Saya pikir ada lagi pertanyaan dari Ibu. Ya. Iya. Tadi kan disarankan doa secara spesifik, doanya apa? Doanya harus jelas dan Bukan doa loh ya. keinginan. Iya, nanti itu lagi bahasannya. Nggak apa-apa, boleh campur. Itu mohon maaf itu kan kata tanda kutip mengatur Allah kan? Jadi
Nanti kalau belajar ilmu balaghah itu ada satu bahasan ketika kita itu berdoa itu pakai fi'il amr dengan kata perintah. Ya Allah berilah ini oleh apa? Oleh ayat ini. Rabbana habna ya Allah berilah. Allah malah perintah Allah. Oleh contoh ini. Jadi beberapa kata yang akan berdoa itu ada dengan lafaz perintah. Apalagi itu bukan mendikte, itu bukan mendikte. Dan jangan masuk restoran mana, mas aku tengkleng, aku mendikte deh. Ya memang mekanismenya kan begitu. Mas aku pengen ke mobil, apa? Ras, Innova, aku mendikte. Ya memang harus gitu. Nah, pengen ke mobil apa? Mobil yang bagus, pintunya 2, ya ikut ini. Jangan merasa mendikte, tidak memang itu instrumennya. Jadi ini bukan paham terlalu berlebihan. Saya berarti mendikte Allah. Allah nggak bisa mendikte ya. Tapi untuk memudahkan saya, memudahkan diriku sendiri. Rahasia itu sebenarnya tidak teman-teman. Kenapa kita itu sudah spesifik? Ini untuk bukan doa yang umum ya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu umum ya. Tapi ketika kita punya keinginan perlu spesifik, misalnya pengen apa tadi mobil tajir putih, begitu dapat itu rasa syukurnya lebih hitam. Beda ketika ya Allah minta kendaraan yang bagus, sopo wae. Tapi ketika yang kita inginkan persis seperti yang Anda inginkan, itu rasa ngomong kayak gitu. Betul nggak? Ya. Sebenarnya alasannya ke sana agar kita itu lebih apresiasi, lebih merasa syukurnya lebih baik. Intinya itu di situ. Makanya selalu ada rahasia dari suatu amalan. Makanya awam di nyuci Supra. Mungkin Anda tipe lelaki yang setia. Selalu setia dengan masa lalu. Supra. Kamu nyuci emek, wes seneng. Pada nyuci ini ya, nyuci Supra dengan nyuci emek atau PCX. Itu wes seneng dirasanya. Nah kan sih jujur baik ya. Tidak ada distraksi antara kita. Makanya Anda memiliki PCX atau emek itu jauh lebih baik menurut Islam daripada punya Supra, karena Anda bisa lebih bersyukur, Anda lebih bahagia. Di Supra apa itu? Motor kawat, kalau tidak bisa bersyukur, nah itu tambah dosa, maka berarti Anda tidak cocok. Bila saya motor baru fiction atau yang baru itu apa? Mohon kan? Ya. Bujuku cerewet itu tambah. Itu saja. Jadi ini bukan jumlahnya bukan mendikte, itu dicontohkan. Rasulullah aja minta ya Allah beri hamba satu dari 2 Umar. Satunya Umar, siapa itu? Jahal ya satunya Umar bin Khattab. Dalam bahasa Umarain, antara Umar sama Umar itu ini, tapi Allah berikan Umar bin Khattab. Apa rahasianya? Padahal yang satunya itu orang hebat juga. Dia punya kebiasaan ini bertanya. Dan ketika rahmat itu mau datang ke dia tertolak. Makanya jangan biasakan gini tanya. Ini kesukaan orang Yahudi yang dibenci oleh Allah. Maka ketika berdoa oleh yang Gusti. Dan jangan biasakan gitu. Ya. Ngomong ini balik apa? Gini. Udah gitu. Ketika itu pijet-pijet, tapi kalau di masjid itu cuma kayak menak kan. Ada 3 keadaan yang kita dimakruhkan. Salah satunya juga oke, ini mas ya, ini bukan masalah menjadi. Memang ngono caranya.
Anda nulis proposal pimpinanmu, jalur anggaran sekian, kamu DP. Ya memang begini caranya, mekanisme begitu. Ini itu untuk memudahkan kita agar ketika yang kita inginkan itu terwujud, rasa syukurnya akan